Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat air hujan. Kali ini kita mau ngobrol nih sesuatu yang banyak menjadi pertanyaan selama ini terkait dengan apa saja sih manfaatnya air asam dari air hujan ini. Saat ini kami sudah bersama dengan Pak Agus Prasetyo. Yang Prasetyo apa Prasetyo ya? Prasetya aja. Oh, Agus Prasetya, karena beliau ini Cilacap yang identik dengan ngapak, jadi nggak mau O. Nah, ini yang akan menjelaskan seperti apa sih sebetulnya air hujan asam itu, kemudian manfaatnya apa saja. Karena dulu kita pernah membahas ketika dalam masa COVID-19 dulu kita ada kelangkaan alkohol dan ini menjadi salah satu solusi untuk hand sanitizer. Nah, saat ini apakah hanya sekedar untuk hand sanitizer? Kita dengarkan penjelasan dari beliau. Monggo silahkan Pak. Ini apa sih air hujan yang apa sifatnya asam ini, kemudian manfaatnya apa saja dan itu dihasilkan dari proses apa? Teman-teman ini, selamat siang semua. Siang. Ini tadi kan ada dari Buning ada kapan air hujan asam ya? Bukan air hujan asam. Kalau air hujan asam itu hujannya sudah asam. Bukan anggapan saya banyak orang Pak. Ya, ini kan cerita tentang air hujan yang sudah diproses, iya, siap. Elektrolisis yang menghasilkan dua produk, ya, air alkali dan air asam. Jadi air asam dari produk elektrolisis kan? Kalau air asam dari produk elektrolisis itu dari sifatnya, ya, pernah saya pelajari dan saya baca, itu sifatnya memang antiseptik dia, anti mikrobs, anti mikrobia. Nah, sifat seperti itu kan sifat antibakteri. Sifat antibakteri, ya itu pasti baik untuk digunakan sebagai antiseptik. Karena dia akan membunuh mikroorganisme yang harapannya itu bukan mikroorganisme yang bagus ya, yang patogen harapannya kan begitu. Ya itu sebabnya dulu kan banyak kita gunakan sebagai alternatif untuk hand sanitizer. Karena studi dari kami juga dulu membuktikan bahwa air asam dengan pH 3-4 itu kemampuan antibakterinya itu kan setara dengan hand sanitizer yang basisnya alkohol. Dulu itu ya. Tapi apa hanya untuk hand sanitizer? Nah, itu yang kami maksud. Ya bukan itu. Gini misalnya, karena kemampuan antimikrobsnya itu tinggi, itu kan berarti dia juga bagus untuk sterilisasi macam-macam hal. Gitu. Misalnya untuk nyuci sayur, nyuci buah, ya kita ragu-ragu karena sudah dipegang banyak orang, mikrobsnya ada banyak di situ, kita ingin itu disterilkan, dibersihkan, itu sebagai alternatif yang bagus untuk dipakai untuk itu, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua yang sudah lumayan populer itu kan dipakai untuk semprot-semprot wajah gitu ya. Katanya sih biar glowing katanya. Tapi kalau saya melihatnya sih bukan itu, bukan glowingnya. Karena satu itu menjaga kelembapan yang penting. Semprot air yang menjaga kelembapan. Tapi yang kedua, wajah kita itu kan terekspos setiap hari dengan udara yang kita tidak tahu itu mikrobnya apa banyak. Oh iya, jadi salah satu yang membawa ini juga dari udara ini ya Pak ya? Iya. Yang mungkin sangat nempel di wajah kita gitu. Siapa tahu nanti dengan rajin disemprot kita nggak mudah jerawatan. Siapa tahu kan jerawat itu kan juga dari situ salah satunya sumbernya sih. Itu salah tiga dari air asam, kegunaan air asam. Artinya kan manfaatnya itu banyak, nggak hanya sekedar sebagai hand sanitizer tangan saja. Enggak. Bahkan karena ini basicnya air itu untuk semprot wajah aja sangat aman misalnya itu. Karena dia antiseptik yang anti mikroba, dia juga menjadi solusi alternatif untuk mencuci sayur, mencuci buah, mencuci wajah. Ternyata luar biasa banget ya. Air hujan sekali lagi betapa keajaiban air hujan itu juga luar biasa begitu.
Ada satu lagi Bu. Oh iya, masih Ini. ada. Misalnya kita punya radang. Aha. Radang itu kan berarti ada koloni mikroorganisme banyak itu ya di tenggorokan kita. Itu bisa sangat dibantu dengan kita umur-umurkan tenggorokan ya dengan air asam. Dikit aja terus nanti. Setelah itu kita teguk, kita minum nggak apa-apa. Oh, artinya bahwa dalam takaran tertentu yang sangat terbatas, ini kalau terminum aman gitu ya Pak, nggak apa-apa Nggak gitu ya? apa-apa. Terus kemudian gini, kalau hanya dalam takaran tertentu yang mungkin sangat minim, itu aman. Kalau misalnya terminum banyak, apa masalahnya Pak? Saya tidak bisa menjawab secara pasti gitu ya, Iya. karena studi belum sampai ke situ gitu Iya, ya. siap. Cuma dari pengalaman teman-teman yang meminum air asam agak banyak, Berlebihan. lebih gitu ya, atau mungkin setengah gelas, itu katanya sih tidak apa-apa, malah rasanya badannya jadi kayak di refresh gitu. Ya. Kenapa bisa begitu? Saya belum bisa menjawab. Tapi dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang melakukan itu ceritanya seperti itu, gitu Bu. Maksudnya begini, artinya ini memang sangat pas misalnya untuk nyuci buah, nyuci sayur, untuk semprot kulit, semprot wajah itu aman. Kalau toh kok kebetulan ini terminum itu ya enggak masalah, Nggak asal masalah. dalam batas-batas yang tertentu Iya. saja gitu gitu. Nah ini terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Agus bahwa ini ternyata ketika air hujan itu nggak diapa-apain udah bagus nih, udah baik gitu ya. Ketika ada proses lanjutan yang namanya elektrolisa air hujan ini yang menghasilkan air alkali dan air asam ini, dua-duanya mempunyai manfaat yang luar biasa. Ternyata tidak ada yang dibuang satu pun Iya, gitu ya. betul. Bukan kok yang alkali tok yang gunakan kemudian asidnya dibuang, enggak, dua-duanya ada manfaatnya. Satu lagi. Oh masih satu Ya. lagi? Oh ternyata nggak pernah berakhir ini. Untuk penguat aja, untuk Oh penguat. gimana Pak? Nanti tidak dikira yang kita obrolkan itu ngoyo-woro gitu ya, tidak Basis ada ya. basis Benar. saintifik, tidak ada basis ilmiah. Memang perlu Enggak. harus diilmiahkan Ah. Pak. Ya. Ya sebaiknya kan begitu ya, Iya. yang nggak cuma jadi bubuan Tuhan atau katanya gitu ya. Basis saintifiknya ada banyak di luar negeri terutama. Kalau di dalam negeri saya juga ikut prihatin kenapa nggak banyak ya. Di luar negeri itu studi tentang air asam, mereka menyebutnya sebagai electrolyze, oxidizing water gitu ya. Air terelektrolisa secara oksidatif, pH-nya rendah, kita nyebutnya air asam. Banyak sekali sudah distudi di luar negeri, paper itu ada puluhan di sana untuk studi itu. Bagaimana membuatnya dan bagaimana memanfaatkannya, bisa dipakai untuk apa saja, banyak. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini kita hanya semacam coba-coba, enggak, itu sudah terbuktikan dan banyak yang Malah justru dari luar ya. Nah ini kayaknya tantangan tersendiri deh buat Pak Agus sama mahasiswanya untuk juga membuat paper seperti ini, jurnal-jurnal seperti ini untuk tambah meyakinkan masyarakat. Nah teman-teman sahabat air hujan, masihkah Anda ingin melewatkan tetes-tetes air hujan yang akan lewat begitu saja tanpa pernah kita sapa? Karena kalau nggak pernah kita ajak kenalan, kita sapa, nggak pernah akan jadi bestie. Terima kasih untuk kali ini dan silakan untuk menyimak lanjutan-lanjutan dari episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan. Salam air.